أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan membahas surat Al-Baqarah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih membahas mengenai sedekah. Pada ayat 268 dari surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Allah tidak mengatakan yukhawif, tapi ya'idukum, seolah-olah menjanjikan syaitan. Kalau kamu sedekah, pasti kamu tidak punya apa-apa. Bukan menakut-nakuti saja, ya'idukum, menjanjikan, memastikan. Kalau anda sedekah, pasti anda akan fakir. Wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kalian berbuat keji. Kejian itu, fahsya itu pembunuhan, perampokan, perzinaan, itu semua contoh fahsya. Sebaliknya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pengampunan dan fadilah rezeki. Di sini Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahwa ada kaitan rupanya antara kefakiran, takut melarat dengan kekejian. Ada keterkaitan itu antara takut melarat dan kekejian. Seseorang itu karena dia takut melarat, dia bisa membunuh orang. Karena takut melarat, dia bisa membunuh orang. Begitu ya, bisa mengambil hartanya orang, bisa menjelek-jelekkan. Begitu. Karena dia takut melarat, dia menjelek-jelekkan orang, membunuh orang, merampok hartanya orang. Ada keterkaitan antara takut melarat dengan kekejian. Apa obatnya? Obatnya maghfirah, permohonan, harapan, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, rezeki, fadlah. Orang beriman itu karena dia takut melarat, dia berbuat keji. Padahal sebaliknya, yang penting, yang patut didapatkan oleh orang beriman itu maghfirah, pengampunan. Cuma pengampunan saja, fadlah ditambahi, bukan rezeki, fadlah. Fadlah itu tambahan. Artinya intinya
Yang inti, yang penting itu maghfirah. Tapi karena manusia tidak merasa cukup hanya dengan maghfirah, ya sudah, tambah dengan rezeki. Padahal itu yang penting. Karena bagaimanapun, kalau seseorang itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diampuni, masih ada dosanya. Dosa itu penting. Untuk apa? Untuk membangun sifat-sifat yang jelek. Hasad, tamak, dengki, sombong. Coba sebutkan semua kejelekan. Berasal dari dosa. Semua kejelekan yang kita miliki, sifat-sifat yang kita miliki, semuanya dari dosa yang ada dalam hati kita. Malas, susah, ya, itu menandakan masih ada dosa dalam hati kita. Kalau tidak ada, bagaimana? Tidak ada, sebaliknya. Tidak ada kedengkian. Dia merasa bahwa semua orang ini pantas diberi rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ada orang dikasih rezeki, kenapa? Tidak apa-apa. Kenapa kok keberatan ada orang dikasih rezeki? Yang ngasih Allah Ta'ala kok rezeki itu. Bukan dari dia, bukan karena kepandaiannya, bukan karena kepintarannya, bukan mungkin karena kebaikannya, enggak, atau karena ibadahnya, enggak. Kasih Allah Ta'ala rezeki. Gitu ya, ya usah ditanya, Anda kasih rezeki kenapa? Ada ibadah yang baru apa? Nah, atau sedekah? Tidak. Nah, Allah Ta'ala ngasih rezeki, tidak usah ditanya. Nah, begitu ya. Allah Ta'ala ngasih rezeki, tidak perlu ditanya. Begitu ya. Tapi bukan itu yang penting. Nah, gitu ya. Yang penting itu adalah maghfirah. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Begitu ya. Perhatikan. Perlu digarisbawahi memang. Nah, begitu ya. Perlu digarisbawahi maghfirah, pengampunan. Nah, karena kalau tidak ada pengampunan, yang rugi kita. Masih ada kedengkian, masih ada hasad, masih ada tamak. Apakah bahagia kalau kita itu tamak? Bahagia loh. Tamak itu artinya saya merasa kurang, loh, kan begitu penjelasannya. Saya kepingin, saya masih tamak dengan ini, berarti saya merasa kurang. Bahagia ya tidak. Atau dengki misalnya, saya susah kalau ada orang dikasih rezeki, loh, gitu ya. Itu suatu penderitaan itu. Susah kalau ada orang dikasih rezeki, penderitaan itu namanya. Nah, susah karena dia belum mendapat apa yang dia inginkan. Nah, semua itu berasal dari dosa-dosa dalam hati kita. Nah, ada kemarahan, ada kesedihan. Nah, semua itu karena dosa dalam hati kita. Kalau bersih dari dosa, tidak ada ketamaan. Kenapa? Lapang dada kita, sudah lapang. Kita merasakan kenikmatan. Tidak ada kedengkian, biarkan saja ada orang kasih rezeki. Tapi Allah Ta'ala, biarkan saja ada orang oleh Subhanahu Wa Ta'ala diberi kelapangan. Ada apa? Saya merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan pada saya. Bukan orang bahagia tuh. Menurut saya bahagia. Menurut saya orang semacam itu bahagia. Itulah orang bahagia. Itulah orang bahagia. Orang yang merasa bahwa apa yang dia dapatkan, yang dia miliki, yang dia rasakan cukup, itu bahagia. Tapi repot orang semacam itu. Cari semacam itu memang repot, berat. Nah, selalu kita tuh dipancing untuk berbuat sebaliknya. Nah, kenapa? Karena kita lupa kepada Allah Ta'ala. Nah, karena kita lupa kepada Allah Ta'ala, ya syaitan yang datang. Syaitan yang datang membuat kita lupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berbuat maksiat, kita mengunduh dosa, gitu ya, menggunjing orang, menghina orang, nah, tidak baca Al-Quran, nah, begitu ya, tidak mau duduk di pengajian. Itu semua tanda qasawatul qalb, hati yang keras. Apa itu enak? Wah, menurut saya tidak enak. Yang saya rasakan tidak enak. Begitu ya. Tapi kalau orang itu hatinya merasa puas atas apa yang dia dapatkan, dan dia juga merasa bahagia kalau orang lain bahagia, itu bahagia itu namanya. Orang bahagia itu, kalau dia bahagia, kalau orang lain bahagia. Begitu ya, orang bahagia itu dia bahagia kalau orang lain bahagia.
dan dia susah kalau orang lain susah. Itu orang beriman namanya. Tapi kalau sebaliknya tidak beriman, senang kalau orang lain susah, susah kalau orang lain senang, itu bukan orang beriman namanya. Bukan orang beriman. Tidak boleh kita memiliki sifat semacam itu. Itu berarti salah satu bentuk perlawanan dari ketentuan Allah Ta'ala. Dan melawan ketentuan Allah Ta'ala itu berarti melawan Allah Ta'ala. La yu'minu ahadukum, kata Rasulullah SAW, hatta yu'minu bil qadari kullih syarrihi aw khairih. Belum beriman salah seorang dari kalian sampai kalian beriman terhadap takdir, baik atau jelek, jelek atau baik. Begitu ya, harus kita yakini. Ini lihat 269 jawabannya. Yu'til hikmata may yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Apa itu ya hikmah ya? Hikmah itu ada yang mengatakan al-fiqhu fil Quran, memahami Al-Quran. Ada yang mengatakan ilmu. Ada yang mengatakan khosyah, takut. Ada yang mengatakan taat, sama. Ya, semuanya sama. Kalau seseorang itu urutannya punya ilmu, yaitu ilmu agama, dia akan takut pada Allah Ta'ala. Kalau dia takut pada Allah Ta'ala, dia taat pada Allah Ta'ala. Kalau dia taat pada Allah Ta'ala, rasa takutnya bertambah. Kalau rasa takutnya bertambah, ilmu Al-Qurannya bertambah. Artinya kalau kita balik, kalau ada orang ilmu Al-Qurannya tidak tambah, apa yang mau ditakuti? Coba apa tak lucu ini? Lucu ini. Mestinya dengan ilmu agama dia bisa takut. Kalau ada orang merasa takut pada Allah Ta'ala tanpa ilmu Al-Qurannya bertambah, hati-hati, jangan didekati orang itu. Begitu ya, jangan didekati. Orang itu mengaku ngerti Quran tapi hati-hati, berbahaya orang itu. Tidak mungkin. Begitu ya. Bagaimana ada orang tanpa ilmu bisa takut? Coba jelaskan pada saya. Saya tidak ngerti soalnya. Ada orang tidak ngerti ilmu Al-Quran, dia takut. Bagaimana ada orang bisa takut pada Allah Ta'ala, bisa taat? Ya tidak bisa. Begitu loh, itu sudah aturannya, absolut itu. Begitu ya, itu sudah absolut. Tidak mungkin ada orang taat pada Allah Ta'ala tanpa rasa takut. Tidak mungkin ada rasa takut tanpa ilmu. Ya. Kalau orang itu bisa takut pada Allah Ta'ala tanpa Al-Quran, tidak perlu Al-Quran. Gampang saja jawabannya, tidak perlu Al-Quran. Buat apa? Nabi SAW itu orang yang dadanya waktu masih kecil dibuka oleh malaikat, dikeluarkan kotorannya, dimasukkan iman dalam hatinya. Lalu tidak pakai Al-Quran. Nabi SAW tidak hafal Al-Quran. Pakai Al-Quran beliau. Ilmu itu. Itu ilmu. Nabi yang hatinya bersih pun perlu ilmu. Sama dengan orang tubuhnya sehat. Saya sekarang sudah sehat, jadi saya tidak makan apa-apa. Bagaimana? Lemes di tempat tidur. Anda mau dibungkus apa? Enggak loh. Anda tidak makan, dia mati. Begitu loh. Mana ada orang tidak makan, badannya kuat, itu malaikat. Begitu ya. Jin itu makan. Jin makan. Ini tidak makan. Begitu ya. Badannya besar. Begitu. Tapi tidak pakai makan. Bisa? Ya tidak bisa lah. Iya. Kalau ada orang beriman tanpa ilmu, saya tidak melanjutkan pembicaraan, menghina orang akhirnya. Begitu ya, menghina orang akhirnya pengajian ini. Karena tidak masuk di akal. Katanya At-Tabari, Ibn Jarir At-Tabari yang merupakan sumber dari semua tafsir, berkata saya tidak ngerti ya, saya tidak bisa menerima, tidak bisa memahami. Saya ada orang baca Al-Quran dan dia tidak ngerti, itu tidak bisa membayangkan dia. Bagaimana orang itu bisa, maksudnya dia membaca Al-Quran dan membiarkan dirinya tidak ngerti, itu heran dia. Itu heran dia. Kok ada orang membaca suatu kata-kata, suatu kalimat, begitu ya, dan dia tidak ngerti. Ini seperti ada orang misalnya baca koran, baca apa isinya Al-Quran tadi, tidak tahu loh. Anda bisa baca, bisa. Hari ini begini. Maksudnya apa? Ya sudah inilah. Jadi dia baca koran, tetapi dia tidak ngerti isinya.
Begitu ya. Baca tapi tidak ngerti isinya. Ada gunanya? Tidak ada gunanya lah. Gitu loh. Jadi jangan kita itu hanya berhenti pada kepandaian membaca, keindahan membaca, menghafalkan. Itu semua bagus, saya dukung. Tapi kalau hanya itu saja tanpa memahami isinya, ya dia tidak bisa ngerjakan. Ya kurang berguna Al-Quran, bukan tidak ada gunanya, kurang berguna. Karena tidak sampai pada akhirnya. Hanya sekedar benar membacanya, bahkan dia hafal, isinya tidak tahu. Nah, begitu ya, isinya tidak tahu. Nah, artinya dia tidak bisa menggunakan apa yang dia miliki. Nah, begitu ya, dia tidak bisa menggunakan apa yang dia miliki. Orang itu bukan soal sekolah kedokteran, tidak. Gitu ya. Sekolah kedokteran itu bukan soal ngasih obat orang, tidak. Bukan hafal obat kedokteran itu. Gitu ya. Dia ngerti penyakit, oh ini karena penyakit ini, analisa. Kemudian obatnya ini, bukan sekedar dia hafal obat. Gitu ya. Itu apoteker. Itu orang yang jual obat. Nah, ngerti obat dia. Dokter bukan ngerti obat. Dokter itu memahami penyakitnya seseorang. Lalu dia tahu obatnya apa. Tapi bukan dia soal ngerti obat itu orang jual obat. Ini ya biasanya kalau sakit ini dikasih ini loh, bukan ilmu itu namanya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau dokter bisa bertanggungjawabkan. Menurut saya orang ini sakit ini dan obatnya ini, itu jawabannya. Kalau orang membaca Al-Quran dan dia tidak mengerti apa yang dia baca, ya tentunya itu tidak kurang berguna. Bukan saya katakan tidak ada gunanya, ada gunanya. Karena dibaca Al-Quran dan pahala ada gunanya. Tetapi tidak sampai pada tujuannya. Allah Ta'ala mengatakan, orang yang saya beri kemampuan memahami Al-Quran itu, yaitu Al-Hikmah, faqad utiya khairan katsiran. Berarti dia diberi kebaikan yang banyak loh. Jangan lupa loh ya, jangan lupa. Kata-kata khair dalam Al-Quran itu biasanya untuk harta. Allah Ta'ala mengatakan, kalau ada orang saya beri pemahaman Al-Quran, itu berarti saya beri harta yang banyak. Kenapa? Karena dengan semakin dia mengerti kitab Allah, berarti semakin takut, berarti semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak gampang loh orang taat itu. Orang taat itu tidak gampang. Ilmunya ya bisa dipelajari, tetapi rasa mentaati Allah Ta'ala harus benar-benar menghujam dalam hati kita. Karena kalau kita tidak takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan kita itu akan dikalahkan oleh kemaksiatan kita. Ketaatan kita yang bagus dikalahkan oleh kemaksiatan. Gitu ya, hati-hati. Nanti di hari kiamat kata Rasulullah SAW, ada orang yang bawa pahala besar gunung, bukan riak ya. Bukan riak, kalau riak tidak apa-apa dia. Ikhlas dia. Tetapi walakin qatala hadza, membunuh orang ini. Gitu ya. Menghina orang ini. Nah, begitu ya. Lalu menuduh orang ini, mengambil hartanya orang ini. Habis. Dia disebut muflis, orang yang bangkrut. Nah, padahal dia sudah membawa pahala. Nah, kenapa? Karena ketaatannya tidak sempurna. Loh, kok bisa begitu? Karena rasa takutnya tidak sempurna. Oh bisa begitu ya? Iya, karena pemahaman Al-Qurannya tidak sempurna. Nah, penting buat kita memahami Al-Quran untuk menumbuhkan rasa takut. Dengan tumbuhnya rasa takut tadi, muncullah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita kasih contoh misalnya. Anda sholat, apa yang Anda rasakan? Nah, coba saya tanya. Kita sholat, apa yang kita rasakan? Nah, kalau kita kenal dengan Allah Ta'ala lewat Al-Quran, nah, akan kita rasakan benar-benar bahwa Allah Ta'ala itu di depan kita. Nah, gitu ya, dimana kita bisa menikmati berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar kesadaran kita tercabut. Gitu ya, kesadaran kita tercabut. Gitu ya. Sama dengan kita gendong anak kita waktu sakit. Ingat yang lainnya? Tidak ingat. Jangankan orang lain, istri lah kita lihat. Begitu ya. Misalnya kita gendong anak kita panasnya 40, tidak sadar kita. Nah, kita punya anak panasnya 42 misalnya.
Tidak lihat orang kita. Dia tidak lihat kita tidak lihat orang. Nah, panas anak saya. Nah, itu buat orang yang merasa punya anak loh ya. Nah, gitu ya. Buat orang merasa punya anak. Ini di depan Allah Ta'ala. Anak ini tidak menyelamatkan kita dari api neraka. Tidak masukkan kita ke surga. Tapi Allah Ta'ala yang masukkan kita ke surga. Lalu kita menghadap Allah Ta'ala dengan main-main. Nah, ya tahu dirilah. Kita sadar, mesti tahu diri. Kita itu ketemu siapa? Nah, jangan kita waktu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala meremehkan, santai-santai saja. Datang mungkin terlambat atau bahkan tidak datang. Lalu kemudian sholatnya kata Nabi SAW seperti ayam mematuk begini. Nah, itu berarti dia tidak mengenal Allah Ta'ala. Bayangkan, apakah orang semacam ini bisa menghasilkan amal soleh yang berkualitas? Tidak bisa. Tidak bisa, jelas. Tidak bisa. Nah, karena sholatnya tidak berkualitas. Karena waktu sholat dia tidak melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak bisa merasakan bagaimana Allah Ta'ala di depannya. Nah, gitu ya. Nabi SAW pernah beliau melihat ada seorang imam meludah ke depan. Nabi SAW, mulai sekarang kamu tidak boleh jadi imam. Nah, ya tidak apa di mulutnya begitu, buang ke depan begini. Nabi SAW, mulai sekarang kamu tidak boleh jadi imam. Bayangkan di depannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, seseorang itu kata Rasulullah SAW yang maknanya Allah Ta'ala yuwajih, berhadapan dengan dia selama dia matanya menghadap ke tempat sujud. Begitu dia melirik sana sini, Allah Ta'ala meninggalkan dirinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, jangan kita itu berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang nasib kita di tangannya. Nah, jangan memikirkan yang lain. Nah, gitu ya. Ini contoh, sekedar contoh bagaimana kita itu takut kepada Allah Ta'ala. Apalagi yang lebih dari itu, berpuasa misalnya. Illa siyam katanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hadits qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bih, untuk saya karena dia dan saya membalasnya karena dia taraka syahwatahu. Nah, gitu ya, karena dia meninggalkan segala syahwatnya, segala keinginannya yang biasanya bisa dia kerjakan. Tidaklah, syahwat itu sesuatu yang kita kerjakan tidak ada masalah, santai saja. Tapi ini sekarang puasa. Nah, saya tidak enak dilihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya balas kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya pribadi yang membalas, yang memberi nilai. Nah, baik. Selanjutnya, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tapi tidak bisa menyadari itu semua pentingnya yang saya katakan tadi, yaitu hikmah, kecuali ulul albab, orang yang punya gitu ya, akal yang mendalam sekali gitu ya. Orang yang punya akal yang mendalam, bukan otak ya, bukan otak, akal, bukan otak. Otak itu barangnya ada, akal bisa dilihat, ghaib. Nah, gitu ya, akal itu tidak bisa dilihat. Nah, ghaib, makanya dikatakan liulin nuha misalnya, liulin nuha, orang-orang yang bisa mencegah dirinya dari berbagai hal yang merugikan dirinya. Begitu disebut ulin nuha. Disebut ulin nuha karena dia lebih berakal dari orang yang berakal. Mungkin ada orang disebut berakal karena dia mengerjakan perbuatan yang berguna, tetapi belum sampai pada menyelamatkan dirinya dari api neraka. Nah, orang itu mungkin disebut berakal dia karena dia berbuat untuk kebaikan dunianya, tapi bukan akhiratnya. Lain dengan ulul albab. Ulul albab itu orang yang akalnya benar-benar berguna untuk akhiratnya. Nah, orang pintar ini. Saya harus taat pada Allah Ta'ala. Saya harus berzikir. Saya harus baca Al-Quran. Saya harus sedekah. Loh, itu berakal namanya dalam ukurannya Allah Ta'ala. Dalam ukuran Allah Ta'ala. Apa kita itu senang berzikir? Mungkin tidak senang. Baca Al-Quran mungkin tidak senang. Enak bicara saja. Mau sedekah ya mungkin tidak senang kita. Nah, ketaatan pada Allah Ta'ala itu bukan harus karena senang. Nah, rasa takut. Saya berbuat begini karena saya takut kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Nah, balasannya ihsan di dunia, ihsan di akhirat nanti. Surga yang begitu indah itu ihsan, karena di dunia dia mau ingat Allah Ta'ala. Orang tidak zikir tidak dosa kok. Dosa anda zikir, tidak zikir lah. Tidak ngaji anda dosa.
tidak sedekah ada dosa, tidak. Itu adil namanya. Tapi ihsan tidak. Saya mau berzikir, saya mau baca Al-Quran, saya mau sedekah, saya mau berpuasa sunnah, ya. Saya mau mendamaikan orang berkelahi, saya mau menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu ihsan semuanya, banyak. Nah, banyak ihsan itu. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa yang maknanya bahwa al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Nah, begitu ya. Wa adnaha itu ya, imatatul adza anit thariq. Iman itu lebih dari 70 cabangnya, dan yang paling ringan menjauhkan gangguan dari jalan. Dan itu terbukti. Beliau berkata, saya melihat ada seorang di surga, masuk surga hanya karena menyingkirkan gangguan dari jalan. Begitu ya. Ini mengganggu orang muslim, saya singkirkan, masuk surga dia. Begitu ya. Loh, pertanyaannya sekarang, misalnya kalau kita itu berjalan tidak pernah melihat gangguan, ya tidak apa-apa, kan masih ada kebaikan yang lainnya. Nah, kita melihat segala hal yang jelek, yang tidak benar, kita perbaiki, itu ihsan namanya. Nah, itu ihsan namanya, dan itu perlu kekuatan, dan kekuatan itu berasal dari rasa takut. Nah, begitu ya. Kekuatan berasal dari rasa takut. Penting rasa takut itu. Kita misalnya ditakut-takuti oleh seseorang, hati-hati loh ya, Anda kalau tidak begini, nanti begini loh ya. Nah, lain halnya dengan persuasi, Anda kalau bisa begini lah, Anda kalau bisa begini, oh begitu ya, ya sudah, saya kerjakan. Tapi hati-hati loh ya, kalau Anda tidak kerjakan ini begini loh ya. Nah, oh begitu ya, bahaya ini. Nah, ini bahaya ini. Nah, langsung kita ketakutan. Rasa takut itu pendorong yang besar. Nah, rasa takut adalah pendorong yang besar. Tetapi tidak semua orang bisa merasakannya. Baik, selanjutnya ayat 270. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lam. Apa yang kalian itu infakkan atau yang kalian nadarkan. Nazar itu saya akan berbuat begini kalau saya dapat begini. Allah Ta'ala mengatakan, saya tahu. Meskipun orang tidak tahu, tapi saya tahu, kata Allah Ta'ala. Kita berbuat nafkah dalam bahasa Arab itu, nafkah itu artinya semua kata nafkah, nafasa itu keluar artinya. Nah, apa yang kita keluarkan berupa sedekah dan sebagainya, atau yang kita nadarkan barangkali. Ya, kalau saya diberi kesembuhan, saya akan begini lah. Allah Ta'ala mengatakan niat-niat kalian yang baik, perbuatan-perbuatan kalian yang baik itu saya tahu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baik. Sebaliknya, wa malidh zalimina min ansar. Buat orang zalim tidak ada pertolongan buat di hari kiamat nanti, ya. Buat orang yang tidak mau berbuat baik karena ingin dipuji orang, artinya dengan kata lain tidak taat. Allah mengatakan tidak ada penolong. Tidak ada penolong buat orang yang tidak berbuat karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada penolong buat orang yang tidak berbuat karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya ayat 271, in tubrus shadaqat fa ni'mahi. Kalau kalian itu menampakkan sedekah kalian, fa ni'mahi, tidak apa-apa, itu bagus itu. Gitu ya. Kita sedekah. Kita tunjukkan, loh saya bersedekah, saya bawa 1 kotak kurma begini. Oh ini riak, saya riak, Anda ikhlas tak sedekah. Ya riak, masih kelihatan. Soal pahalanya urusannya dia dengan Allah Ta'ala. Saya ikhlas, tapi tidak sedekah, repot ini. Begitu ya, repot ini. Riak masih ada hasilnya. Bawa kopi misalnya ke masjid, ditulis kopi riak misalnya barangkali ada. Tapi kalau saya ikhlas, kosong gelasnya, buat apa? Gitu ya, kosongan. Coba misalnya di masjid ini yang datang bawa kopi, bawa teh, bawa kamer, bawa pastel, sampai di sini yang lihat pengajian itu tumpuk-tumpukan. Kenapa yang datang kaya semua? Yang datang kaya semua, menunjukkan dia kaya. Nah, begitu ya, menunjukkan dia kaya. Nah, begitu loh. Perhatikan, kalau yang datang bawa kue-kue, sampai sini yang dengarkan. Nah,
Insentif namanya. Kalau ikhlas itu ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu ikhlas. Begitu loh. Itu mubasysyirina bil jannah. Orangnya di dunia sudah tercantum namanya di surga. Tak goyang imannya. Tapi kalau yang lainnya ya maaf saja, perlu daya tarik lah. Begitu loh. Kalau yang datang bawa ini, ya banyak yang datang. Gitu ya. Banyak yang datang. Kalau yang kosongan begini dapat air ya. Gitu ya. Bisa foto pahalanya. Ini foto yang datang, gitu ya. Pahalanya foto dia. Tidak dapat apa-apa loh. Ya tidak bisa. Kalau banyak jajannya itu berarti yang datang orang kaya. Yang datang ini kaya semua lah. Begitu ya. Nah, kalau begini, maksudnya sama ini berarti. Nah, yang datang sama ustadznya sama saja lah. Begitu ya. Ekonominya dengan ustadznya sama saja. Ya tidak bisa. Begitu ya. Perlu kita tunjukkan saya bisa lah. Begitu ya. Itu daya tarik. Begitu ya, agama ini perlu daya tarik. Nabi SAW itu sedekah banyak untuk daya tarik. Nabi itu menarik loh ya, bukan seperti saya wajahnya. Menarik Nabi itu, wajahnya menarik, bagus. Begitu, akhlaknya bagus. Itu sedekah. Begitu ya, bukan lalu orang lihat Nabi kagum, lihat akhlaknya kagum, lalu masuk Islam. Tidak harus itu berapa orang saja. Tapi yang lainnya, Abu Sufyan, Nabi diberi banyak. Bukan hanya Abu Sufyan saja. Berapa orang Quraisy itu dikasih, orang Quraisy dikasih Nabi SAW. Nah, supaya mereka itu membantu Islam loh. Orang kaya loh ya ini. Yang dikasih itu orang kaya loh ya. Orang tidak punya, orang kaya dikasih. Nah, orang sudah kaya dikasih Nabi SAW. Supaya dia memberikan sumbangsi pada Islam loh, itu penting. Nah, begitu ya, itu penting. Lah kalau kita minta orang ikhlas bela Islam loh ya tidak bisa. Nah, begitu ya. Kita belum ikhlas, orang lain sudah ikhlas. Kita belum berbuat banyak, kita minta orang lain berbuat banyak, ya tidak bisa. Kita menunggu orang, bukan. Ihsan itu tidak nunggu orang. Ihsan itu saya berbuat. Saya yakin bahwa apa yang saya kerjakan ini dibalas oleh Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk anak saya, istri saya, cucu saya, dan yang lain-lainnya. Kalau saya sudah tua. Nah, begitu ya. Tapi untuk istri saya, anak saya, cucu saya yang akan datang 100 tahun ke depan loh. Begitu ya. Jangan kita pandai-pandai mengumpulkan harta berapa banyak orang yang hartanya banyak tapi anaknya biasa saja. Banyak. Maksud kasih contoh banyak. Begitu ya. Kasih contoh banyak lah. Begitu ya. Yang mereka yang kaya itu ya hasil kerjanya, bukan dari saya dapat orang tua, jarang. Ya sudah dia kerja sendiri. Begitu ya, bukan lalu ini saya dapat dari orang tua saya, jarang. Nah, tidak ada. Tetapi kasihan juga orang tuanya, masuk ke kuburan tidak bawa amal yang banyak. Nah, saya kasih tahu loh ya, saya tidak pernah masuk kuburan. Nah, saya tidak pernah masuk ke liang lahat, saya tidak pernah ditumpui tanah. Gitu ya, tapi pemandangannya tidak enak itu. Nah, gitu ya, kuburan itu tidak ada pemandangan terus Rasulullah yang dalam maknanya yang lebih jelek daripada kuburan. Nah, gitu ya. Nabi SAW berkata pada kita, gitu ya, yang maknanya tidak ada pemandangan lebih jelek dari kuburannya. Jelas dong. Kita ditinggal dalam kegelapan, dalam kesempitan. Kita itu nanti ditinggal dalam kegelapan, dalam kesempitan. Di dunia ini, di akhirat kegelapan. Mahsyar itu gelap, tidak terang, gelap, tapi panas. Nah, tidak terang. Siapa yang menerangi? Yang menerangi kuburan kita, amal soleh kita. Yang menerangi kita dari mahsyar, amal soleh kita. Yang banyak beramal soleh. Kita itu bukan satu hari baca Al-Quran terus, zikir terus, bukan. Kita itu banyak lupa. Kompensasinya, sedekahnya banyak. Gitu ya. Allah Ta'ala itu tidak bisa kita atur. Lalu Allah Ta'ala kita minta memberi pahala begitu banyak, zikir kurang, sedekah kurang. Begitu, saya tidak bisa ditipu apalagi Allah Ta'ala. Nah, gitu ya, tidak bisa. Tapi tidak bisa, harus banyak ibadah, gitu ya, banyak ibadah, berzikir dan sebagainya. Kemudian kalau hartanya banyak, sedekah. Untuk siapa? Untuk kita waktu masuk kuburan itu. Nah, untuk kita waktu di mahsyar, tidak ada teman yang menemani kita itu amal soleh kita. Begitu. Ya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian itu menyembunyikan, kemudian kalian berikan pada fuqara, itu lebih baik. Kenapa? Perhatikan di sini. Ada sedekah yang tidak bisa disembunyikan, harus kelihatan. Nah,
sebagai bentuk contoh. Nah, gitu ya. Saya membawa satu kotak kurma, contoh itu. Nah, gitu ya. Lain halnya kalau saya mau memberi person ya, perhatikan di sini bedanya. Kalau saya mau ngasih contoh ya saya jelaskan, loh saya bawa kurma, saya bawa kue, saya bawa ini, contoh. Tapi kalau saya sembunyikan ya tidak apa-apa. Adapun saya memberi person, individu, orang sembunyikan lebih baik untuk kehormatannya dia. Nah, jangan kita memberi seseorang di depan orang. Nah, begitu ya. Kamu sini. Nah, ya, loh, itu bahaya. Kita ngasih orang depannya orang yang lain datang nanti hari. Loh saya juga lah. Kita kan lihat dari depan kok merah warnanya lah. Kalau yang tidak jelas abu-abu itu buat apa? Ya, abu-abu buat apa? Oh ini merah. Loh saya juga. Gitu ya, uang 100 ini. Kalau abu-abu buat apa? Beli aqua itu. Nah, begitu ya. Tapi kalau 100 oh, Anda kok ngasih uang banyak pakai dihitung begini depannya orang banyak. Oh. Ini gajian apa? Enggak, cuma kebetulan saya kepingin ngasih orang sedekah. Saya juga perlu. Banyak yang datang akhirnya. Misalnya begitu loh. Begitu loh. Gitu ya. Coba kita itu kita rubah cara berpikir kita. Gitu ya. Jangan kita bakhil pada diri kita sendiri, kita rugi. Wa yukaffir ankum min sayyi'atikum. Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita. Begitu ya. Ada kafarah, ada ghafarah, ada afa. Nah, ada kafarah, ada ghafarah, ada afa. Nah, begitu ya. Ada kafarah, ada ghafarah, ada afa. Nah, kalau ghafarah artinya ditutupi saja. Ditutupi saja. Gitu ya. Dosa-dosa kita total ditutupi. Tapi masih ada bekasnya. Ini seperti luka ditutupi begini. Nah, ghafarah. Tapi kalau afa, bekasnya dihilangkan. Kalau ghafara, ditutupi. Nah, begitu ya, ditutupi bekas, ditutupi. Kalau afa, bekasnya dihilangkan. Makanya kalau Ramadan, kita disuruh baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau pemaaf. Karena bekasnya sudah tidak ada lagi. Nah, penting. Nah, karena selama masih ada bekas, tentunya masih ada pengaruhnya. Ghafara ditutupi saja. Barang busuk ditutupi bagaimana? Nah, tapi kalau afa bekasnya pun hilang. Bekasnya pun hilang. Nah, itu dari sedekah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala itu khabir lah. Tahu apa-apa yang kita kerjakan yang sangat-sangat mendetil. Baik. Lalu ada cerita bahwa di sini Ibn Katsir membawa sebuah hadis yang diriwayatkan dari Bukhari Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 jenis manusia, orang yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan. Pertama, imamun adil. Imam yang adil. Yang kedua, syab nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh di dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Istimewa karena di saat dia bergejolak jiwanya, dia tenang. Di saat waktunya dia bergejolak, dia tenang. Istimewa ini. Lalu rajulani tahaba fillah ijtama' alaihi wa tafarraqu alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah taala. Mencintai karena Allah Ta'ala. Yang dicintai bukan dia sebenarnya, Allah Ta'ala. Karena cinta pada Allah Ta'ala, cinta pada orang tersebut. Nah, karena Allah Ta'ala. Begitu yang satu maksiat, yang lainnya meninggalkan. Nah, berpisah karena Subhanahu wa Ta'ala. Wa rajulun dzakarallaha khalian. Seseorang yang mengingat Allah Ta'ala khalian sendirian. Fafadat ainahu la. Meneteskan air mata dia. Lihat di sini, perhatikan di sini. Dia ingat pada Allah Ta'ala, lalu meneteskan air mata. Apa kaitannya ini? Hubungannya apa? Nah, Misalnya kita mendebati seseorang, lalu orang tadi menyebut nama seseorang, lalu orang tadi meneteskan air mata. Oh, berarti ada pengalaman yang baik berarti. Gitu ya. Anda kok kalau nyebut nama orang itu Anda menangis. Oh, orang itu dulu berjasa pada saya. Lah, lihat. Nah, jadi orang beriman itu
sewaktu dia ingat Allah Ta'ala, dia ingat bahwa dia belum bisa mentaati Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Menangis dia, karena dia merasa kurang. Dan yang didapatkan banyak, yang dia dapatkan banyak, yang dia berikan kurang. Air mata dia, tahu diri dia. Begitu ya. Lalu wa rajulun da'atu imra'atun dzatu mansab wa jamal. Seorang pria yang dipanggil oleh seorang perempuan yang punya wajah yang cantik, punya kedudukan yang tinggi, untuk diajak berzina. Faqala inni akhawullah, saya takut pada Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, seorang yang sedekah, fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kanannya, gitu ya, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikerjakan oleh tangan kanannya. Begitu ya, dari tidak maunya dia diketahui orang. Dari inginnya dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua dari begitu mendalamnya letaknya Allah Ta'ala dalam hatinya. Allah Ta'ala berada pada stek urutan paling bawah, paling memastikan Allah Ta'ala. Paling atas itu apa? Yang paling bawah itu yang menentukan. Allah Subhanahu wa taala berada pada urutan pertama, dengan kata lain. Dengan Allah Ta'ala urutan pertama menentukan yang lainnya. Kalau orang itu terbalik urutannya, harta dulu, keluarga dulu, teman dulu, atau saya, itu artinya saya dulu, baru Allah Ta'ala ya. Berarti kepentingannya Allah Ta'ala diatur oleh kepentingan kita. Tapi kalau Allah Ta'ala dulu tidak, kepentingan saya diatur oleh kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut keikhlasan, artinya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.